وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Madza ta'rifu an tajmidil ajinnah? Apa yang disebut dengan tajmid ajinnah? Tajmid ajinnah ini khofiddin, kalau bahasa kedokterannya yaitu kriopreservasi. Ya, kriopreservasi embrio. Kriopreservasi embrio. Kriopreservasi embrio ini ikhwatiddin, istilahnya begini. Dia juga proses yang diambil dari sel telur juga. Ya, proses yang diambil dari sel telur. Begini ikhwat. Sel telur perempuan, ovum ya, ovum. Biasanya mereka melakukan proses kriopreservasi ini dengan memberikan obat kepada si perempuan untuk merangsang agar ovariumnya memproduksi lebih banyak ovum. Kemudian diambillah tuh ovum, ya, diambil ovum, ya mungkin 1, 2, 3, 4, mungkin sampai 14. Dah, kemudian dilakukan proses inseminasi buatan. Sudah. Setelah terjadi talqih ataupun fertilisasinya, itu kan kalau sudah disatukan antara sel ovum dengan sel spermatozoa, nanti akan muncul embrio. Embrio ini kalau dia hidup, dia akan terjadi pembelahan. Yang 1 jadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Demikian perkembangannya. Ya. Kali 2 kali 2 kali 2 begitu. Baik. Kemudian setelah jadi embrio, nah di sini dia yang disebut dengan at-tajmid al-ajinnah, yaitu kriopreservasi. Kriopreservasi. Nah, kriopreservasi ini ya, embrio ini kemudian dibekukan, baik dengan pembekuan cepat maupun dengan pembekuan secara lambat. Pembekuan secara lambat disebut dengan kriopreservasi konvensional. Jadi embrio tadi itu dibekukan.
sudah, kemudian disimpan. Jadi kalau tadi mereka dapatkan dari si rahim ada misalnya 10 ovum, 12 ovum, itu yang diambil. Kemudian disuntikkan. Ikhwafidin, apa tujuannya ini? Menurut para dokter bahwasanya seandainya si sepasang suami istri ini melakukan inseminasi buatan yang kita katakan kemarin bahwasanya disebutkan dalam data bahwasanya 30% berhasil, 70% tak berhasil, ya. Seandainya tidak berhasil, maka bagaimana? Maka tinggal diambil kriopreversasi tadi, dan yang tadi beku kemudian dicairkan dan dia hidup kembali. Demikian. Jadi prosesnya tidak lagi mengambil ovum kemudian disuntikkan lagi, enggak. Ya enggak begitu. Jadi proses kriopreservasi tadi ya tinggal diambil dari, ya bahasa kita dari freezernya lah, ya. Diambil yang beku kemudian dicairkan, dihilangkan kebekuannya dan hidup kembali itu embrio. Jadi embrio tadi hidup, kemudian dibekukan, jika dibutuhkan nanti dia akan dicairkan kembali dan hidup kembali. Begitu. Itulah nanti akan kembali disuntikkan untuk proses yang kedua. Itulah yang disebut dengan tajmid al-ajinnah atau kriopreversasi embrio. Demikian ikhwah. Ini juga dibahas, ya intinya sebenarnya bagaimana pandangan para ulama dalam masalah ini. Mereka mengatakan ini hasil daripada Mu'tamar Majma' al-Fiqh Islami fid Dauratis Tsalitsah am, yaitu dalam Mu'tamar Majma' Fiqh Islami dalam seminarnya yang ketiga yaitu tahun 1986 dalam masalah tajmid al-ajinnah, kriopreversasi tadi, ya, al-embrio. Mereka mengatakan bahwasanya hal itu walaupun ada beberapa manfaat, namun mereka menyimpulkan tidak dibolehkan karena nanti banyaknya penyimpangan kalau hal ini dibolehkan untuk dibuka. Demikian, Allahu alam bissawab. Kemudian ikhwafidin rahimani Allah wa iyyakum. Proses pembuahan modern yang ketiga. Nah, ini yang juga lebih lebih masyhur, yaitu terkait dengan di sini istinsakh, dalam bahasa Arab istinsakh al-bashari, atau lebih masyhur dalam bahasa Indonesia cloning manusia atau manusia cloning. Ini ikhwah lebih jelimet lagi prosesnya. Saya akan ceritakan bagaimana prosesnya supaya nanti kita bisa mengetahui hukumnya bagaimana. Bagaimana pandangan ulama dalam masalah hukumnya. Begini ikhwafidin. Kita ketahui bahwasanya yang dari wanita, sumber dari wanita adalah sel ovum. Dari laki-laki adalah sel spermatozoa. Ketika ini disatukan, inilah yang nanti akan menjadi janin. Ya, akan berkembang menjadi bayi. Baik. Perlu kita ketahui bahwasanya sel ovum itu dia bentuknya bulat dan ada bulat tengah. Seperti telur kan gitu, ada bulatannya, ada bulat tengah lagi, kuning telurnya. Dalam sel ovum juga seperti itu. Atau disebut dengan sel inti. Ya, sel inti. Di sel inti ini ikhwah, ya, sel inti ini dia memiliki 23 kromosom. Adapun sel sperma memiliki 23 kromosom. Dengan demikian kalau bersatu antara sel ovum dengan sel spermatozoa, maka lengkaplah satu sel embrio menjadi 46 kromosom. Dan sel-sel yang ada di tubuh manusia ini, itu kromosomnya 46. Ya, 46. Jadi sel-sel yang ada di tubuh kita ini, ya, itu kromosomnya 46.
Kromosom inilah yang nanti akan membawa data-data dari sang ayah. Ada yang mancung, ada yang hitam, ada yang pendek. Kromosom inilah yang nanti akan membawanya. Baik. Dalam proses cloning, ikhwah, dalam proses cloning, pengambilan sel telur yang ada intinya, ya, yang ada intinya itu, inti telur itu diambil oleh mereka. Tinggallah sel telur tanpa inti. Ya. Tadi kan dalam sel telur ovum itu ada inti, di intinya itu kan ada 23 kromosom. Itu diambil. Diambil, kemudian diambil sel yang lain. Bahkan bisa diambil dari ibunya sendiri. Biasanya diambil dari sel payudara dengan sel tulang punggung. Sel tulang punggung. Di mana sel ini sudah kromosomnya sudah lengkap, 46 kromosom. Diambillah intinya, dimasukkan ke sel telur yang nggak punya inti tadi. Ingat, proses tadi kan ketika terjadi penyatuan antara sel telur dengan sel spermatozoa yang tadi 23 kromosomnya disatukan menjadi 46, ya. Jadi sel telur yang hanya kromosomnya 23, intinya diambil. Akhirnya tak punya kromosom. Namun sebagai pengganti diambil sel lain yang kromosomnya sudah 46. Diletakkanlah di sel telur tersebut, kemudian baru diletakkan ke rahim. Ini ikhwafiddin. Itulah yang namanya cloning. Ini kalau jadi ikhwafiddin, kalau jadi maka bisa jadi si wanita hamil tanpa ada pernikahan. Tanpa ada pengambilan sel dari laki-laki. Cukup dari sel badannya sendiri. Wah, ini kacau nanti jadinya. Ya. Ini akan merusak tatanan manusia. Akan merusak tatanan umat manusia. Di mana seorang wanita bisa hamil tanpa laki-laki. Inilah permainan sel, ikhwah. Makanya Islam enggak membolehkan, mengharamkan. Ini kalau dibuka sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Di mana laki-laki akan hilang fungsinya. Ya. Karena si wanita bisa hamil tanpa laki-laki. Itulah proses cloning ikhwah fiddin yang Allahu a'lam yang pernah berhasil mereka lakukan dengan kambing, domba. Itu dia. Ya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Masalah pengkloningan manusia itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Bagaimana dalil-dalilnya? Nanti akan kita bahas, ya. Di sini ada dibahas masalah proses cloning segala macam, ada beberapa lembar, tapi saya kira tidak begitu penting dikarenakan ini ya pihak kedokteran, ya, ahli medis yang membahasnya. Kita nanti akan membahas bagaimana hukumnya dari sisi syar'i. Yang penting kita tahu dulu prosesnya, ya. Kita tahu prosesnya. Dan di mana sel ini, ya, bisa diambil dari laki-laki, bahkan bisa diambil dari si perempuan itu sendiri. Yang jelas ini tidak mungkin diberlakukan di laki-laki karena laki-laki tak punya rahim. Ya, ini bisa diberlakukan di yang punya rahim, yaitu kaum wanita. Nanti akan kita bahas ikhwafiddin apa hukumnya dari tinjauan syariat. Ya sebenarnya dari ini aja bisa kita ambil simpulan bahwasanya ini berbahaya kalau ini dibolehkan. Berbahaya. Ya akan merusak tatanan umat manusia.